Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, insyaallah saya akan memberikan suatu tutorial tentang bagaimana kita menginput soal melalui CBT yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk ujian atau ulangan penilaian akhir semester. Nah, pertama-tama kita cari dulu bank soal yang telah kita buat. Ya, misalkan ini saya mengambil UTS ya. Di sini UTS ganjil, ya saya buka di Word. Ya, kita tunggu. Sampai kemudian terbuka. Nah, setelah kita terbuka, kita enable dulu ya supaya kita bisa mengedit. Nah, ini adalah merupakan salah satu soal fisika. Ya, baik, kita coba untuk bagaimana memberikan kode HTML supaya soal ini bisa dapat terbaca di di aplikasi ya CBT yang merupakan aplikasi yang akan dipakai untuk penilaian semester ganjil. Nah, baik, pertama kali kita ya menghapus ya angka nomor 1 yang ada di sini. Kemudian kita ketik di situ berikan kode kui. Ya, kui besar. Ya, kita berikan kode kui besar. Ya, kui itu artinya kuis. Ya. Kemudian titik 2, kemudian titik 2 tanpa spasi, kemudian 1. Setelah itu kita balas kurung. Nah, setelah itu kita berikan spasi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut kepada memberikan tanda ya kurung yang runcing ya dengan mengetikkan BR ya, maaf, harus huruf kecil BR. Kemudian kita balas kurung dengan ya kurung yang runcing. Ya, saya tidak tahu apa namanya ya terkait dengan tanda dan simbol ini ya. Tapi ya itulah simbol yang kita pakai ya untuk memberikan kode di dalam soal yang ada di Word. Nah, kemudian selanjutnya kita blok semua ya option ini. Ya, kita blok, kemudian kita hilangkan optionnya ya, optionnya. Kemudian kita ganti dengan kode A ya titik 2, kemudian balas kurung. Ya, ini ada tanda smile yang muncul. Nah, kita backspace ya. Kita hapus, kemudian kita spasi. Nah, kemudian selanjutnya, ini kita copy saja ke bawah optionnya ya. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ya, kemudian kita klik lagi Ctrl C, Ctrl V. Kemudian ya di bawahnya lagi kita Ctrl V. Kemudian di bawahnya lagi kita Ctrl V. Nah, kemudian kita berikan kunci jawabannya dengan kita mengetikkan. Ya, jadi kita enter dulu di sini ya. Kunci ya. Kunci titik 2 A. Oke. Nah, selesailah nomor 1 ya. Pemberian kode untuk nanti kita input soal ini ke aplikasi. Nah, kemudian yang kedua adalah sama dengan langkah yang pertama. Kita berikan kode kui ya titik
2, ya, kemudian balas kurung, ya, kemudian spasi. Nah, kemudian di ujung kalimat ini kita berikan kode, ya, BR, ya, tanda kurung lancip, ya, kemudian kita ketik BR, ya, kemudian kita balas kurung yang runcing, ya, yang lancip ini. Nah, kemudian, ya, di bawahnya ini kita blok lagi kembali, ya, optionnya. Kita hilangkan, ya, ABCDE-nya ini dengan kita mengklik ini, ya, yang di atas ini, numbering ini, yang ini, ya, kita klik sampai hilang. Ah, ini dia sudah hilang. Kemudian kita kembali berikan option yang tadi, ya. Nah, kita karena saya sudah copy tadi, ya, saya tinggal kemudian Ctrl V saja. Jadi ini juga saya Ctrl V, iya, 3, 4, ya, 5. Oke, ya, kenapa 6 opsinya, ya? Ya, evaluasi dan pengulangan, hipotesis, eksperimen, pengamatan dan mengukurkan. Ya, berdasarkan fakta. Oh ya, baru 4, ya, maaf. Tambah lagi 1. Iya, sudah 5. Nah, kemudian kita berikan kunci jawaban. Ya, dengan mengetikkan kunci titik 2, ya, kemudian spasi. Oke, sudah. Nah, kemudian kita lanjut kepada soal yang ketiga dengan prosedur yang seperti di awal. Nah, kita kasih kode QI titik 2, kemudian 3, kemudian balas kurung, ya, kemudian spasi, ya, kemudian kode BR, ya, kode BR dengan ditandai dengan kurung yang runcing, ya, pembuka dan penutup. Nah, kemudian setelah itu kita blok lagi semua ini, ya, optionnya ABCDE-nya. Kita hilangkan, ya. Kita klik di sini boleh dengan klik non ataukah ya langsung saja diklik ini, ya. Oke, kemudian ya kita langsung Ctrl V saja karena dari awal tadi sudah copy, ya, simbol A smile-nya. Ya. Jadi saya Ctrl V saja. Ini. Ya, saya Ctrl V lagi. Oke, di bawahnya lagi. Ya, saya Ctrl V. Ya, oke. Ya, ini juga saya Ctrl V, ya. Nah, kemudian kita kembali memberikan kunci jawaban. Oke. Kunci jawaban. Nah, itu 3 soal terkait dengan ketika soal itu adalah soal yang biasa. Nah, bagaimana misalnya jika soal itu adalah soal yang memiliki gambar atau bilangan yang berpangkat. Ya, caranya bagaimana? Ya, tentunya ya kita harus melakukan crop. Saya contohkan ini ada gambar mistar. Di sini ada gambar mistar. Oke, saya enter dulu. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi tadi question 4, ya, Q 4. Oke. Jadi saya kasih simbol lagi Q titik 4, ya, balas kurung. Ya, kemudian spasi. Ya, jangan lupa di akhir kalimat diberikan kode BR. Iya. Oke, kode BR. Oke. Nah, terkait dengan gambar ini tentunya kita harus crop, ya. Ya, kita harus crop. Ya, tapi ini saya lihat ini sudah berbentuk JPG. Ya, tinggal kita save as picture. Oke. Ya. Oh ya, tidak bisa, ya. Kita coba berikan format JPG saja, ya. JPG. Ya, ataukah ya lebih baik kita untuk lebih amannya kita crop saja, ya. Kita pakai sniffing tool. Ya, kita klik di sini yang tanda di sini pencarian di bawah, ya, icon Windows. Ya, kita ketik di situ sniffing. Ya, sniffing. Ya, SNN itu sudah muncul, ya, ini sniffing toolnya. Ya, kita klik. Oke, sudah muncul. Nah, kemudian kita apa namanya? Ya, ketika muncul ini sniffing toolnya, kita klik new. Ya, ini new. Kemudian kita arahkan. Ya, kita arahkan gambar ini ke sniffing toolnya. Oke, kita crop. Ya, selesai. Nah, setelah itu
Ya, saya lanjut lagi ya. Kemudian itu kita klik ini ya, save ya, save snip. Ya, kita save. Kemudian kita ya cari tempat penyimpanan yang bagus ya. Kita buat new folder dulu. Nah, kemudian kita klik di situ fisika. Ya, fisika ya kelas 10 misalnya. Ya. Oke, kemudian kita arahkan di sini chapternya. Ya, kita pilih di sini ya chapter berapa. Ya, taruhlah kita ya sesuaikan dengan soalnya ya, karena di sini 5 ya, soal yang ke maaf, yang keempat, jadi kita berikan chapter 4 ya, tanpa spasi. Ya, ataukah bisa juga dengan nama lain ya selain dari chapter. Ya, yang penting istilahnya nanti kita mudah untuk mendapatkan file ini kembali ketika kita apa namanya ingin menguploadnya. Oke, kita kemudian klik save. Ya, jadi ini ya dipilih, tetap yang dipilih adalah portable natural graphic file PNG. Oke, kita save. Nah, setelah di save kita close saja ini. Nah, setelah di close ini kemudian di delete. Di delete kemudian ini di enter. Kemudian diketik di sini file ya, file ya, kui besar titik 2. Nah, setelah itu baru kemudian kita enter ke bawah dan cari ya gambar yang telah tadi kita crop dan telah kita simpan di PC ini. Oke, saya tadi menyimpannya di videos ya. Saya klik di sini videos, kemudian saya cari fisika kelas 10. Nah, ini. Kemudian saya klik ini chapter 4. Ya, kemudian saya insert ya, karena soalnya berada di question 4, maka saya chapter ini. Oke. Nah, selanjutnya ya kita kemudian blok semua ini. Kemudian kita hilangkan centangnya ya. Kita hilangkan abjadnya. Ya, iya, oke. Ya, kita hilangkan optionnya ABCDE-nya. Kemudian kita kembali ya memberikan eh, kode ya, kode asmail ya, A titik 2 ya balas kurung. Nah, ini muncul lagi smile, kita escape saja ya, kita hapus saja. Oke. Kemudian kita spasi. Nah, setelah itu tinggal kita copy di blok dulu, baru Ctrl C. Ya, kemudian diarahkan kursor ke sini, ya, kemudian kita Ctrl V. Nah, begitu seterusnya. Ya, ke bawah. Jadi Ctrl V, ini juga Ctrl V, ini juga Ctrl V. Nah, jadi cukup 5 opsinya. Nah, sekarang kita kemudian mengetikkan kunci jawabannya. Ya, jadi ya di sini jawabannya B ya. Kalau misalnya kita mau dari awal ya begini. Ya, misalnya ya kita ya enter saja ini ya. Kemudian ketik kunci. Ya, kunci titik 2 B. Nah, itu untuk bagaimana kita memasukkan gambar. Nah, kemudian selanjutnya gambar yang kedua kita coba dengan cara yang sama yang di atas. Ya, kita kembali lagi berikan kode kui ya titik 5 ya, karena nomornya nomor 5. Jadi kuis nomor 5. Kemudian kita spasi. Nah, setelah di akhir kalimat kita kemudian klik ini tanda kurung runcing, kemudian kita ketik BR, kemudian kita balas ya. Nah, setelah itu ini gambar ya, ini kita upayakan untuk kita crop. Ya, kita crop dulu ya. Kita kembali ya cari snipping tool lah, ininya kita klik saja di sini sudah muncul ya, snipping tool kita klik. Oke ya, setelah muncul ya notifikasi snipping toolnya kita klik di sini new ya, new. Nah, selanjutnya kita blok ini gambar. Nah, setelah kita blok kemudian kita save ya, kita save ya, kembali tadi save-nya ini ke video ya, fisika yang folder tadi yang telah saya buat. Kemudian kita berikan nomor capture 5. Ya, setelah itu tetap ini kita pilih portable natural graphic file PNG, kemudian kita save.
Nah, setelah itu kita close snipping toolnya ya. Oke, baik. Ya, selanjutnya ya pilihan option ini ya B C D E-nya ini kita hilangkan lagi kembali ya dengan cara memblokir semua kemudian memilih ini ya. Ya, ini yang di atas ya. Ataukah di sini ya. Ya, ini kita memilih icon barnya. Nah, kemudian bisa pilih ini non ya untuk menghilangkan. Nah, ini sudah hilang option A B C D E-nya. Kemudian kita kembali mengetikkan A ya simbol A smile ya A titik 2 kemudian balas kurung ya ini muncul lagi smile-nya kita escape saja hapus kemudian kita spasi. Nah, setelah itu kita copy saja dari atas ke bawah kita blok dulu ya smile-nya baru kemudian kita Ctrl C kemudian kita ya kembali ya mengkontrol V ya mempastenya dengan menekan Ctrl V. Ya, terus sampai ke bawah. Nah, oke, setelah itu barulah kemudian kita kembali memberikan kunci jawabannya dengan mengetikkan kunci titik 2 ya tanpa spasi. Jadi kunci ya titik 2 tanpa spasi, nanti setelah itu baru spasi baru diberikan kunci ya misalnya ya. Ini ya. Oke, saya ulang lagi ya saya mengetikkan, saya ulang lagi. Ya, kunci titik 2 yang spasi kemudian D. Nah, karena tadi jawabannya D. Nah, seperti inilah cara untuk jika itu kemudian ada file gambar yang ada di dalam soal ini. Baik, mungkin ini 4 soal saja dulu sebagai contoh. Ya, bagaimana caranya kita memberikan kode soal, ya, kode soal pada apa namanya file ini ya, pada file ini. Ya, ini saya lihat ini ada gangguan. Ya, oke. Jadi saya upayakan saya save dulu. Ya, kemudian saya buka kembali. Ya, karena saya lihat ini ada gangguannya. Oke, saya save dulu. Ya, save, save, save. Ini ada gangguan ini kayaknya. Ya, Word-nya oke. Saya kemudian kembali untuk membuka. Ya, saya kembali untuk membuka soalnya. Ya, oke ya. Jadi sebagai contoh itu saya hanya mengerjakan sampai 5 nomor saja ya. Ini kembali tadi ya soalnya ya. Soal fisikanya, oke. Jadi saya coba untuk mengambil 5 nomor saja. Ini ya ini tidak yang di bawah jadi saya hapus saja ini sampai ke bawah. Oke, saya hapus dulu. Ya, karena pada hakikatnya sama saja ya. Ya, kalau gambar ya kita crop. Oke. Nah, setelah itu kita ya save ya atau save as ya saya. Tapi saya pada kesempatan ini hanya men-save as ya karena file aslinya ya tentunya tidak boleh saya hapus tadi ya. Kemudian saya pilih proses ya, kemudian saya pilih tempat penyimpanan ya di apa namanya? Ya, saya rubah namanya di sini UTS bukan UTS ya, tetapi soal pas fisika, soal maaf huruf besar ya soal pas titik fisika 2021 ya kelas 10 ya 2021 kemudian saya coba save. Oke ya jadi saya save-nya ini di dokumen yang mudah-mudahan bisa. Oke kita sambil menunggu. Oh ya, kok soal pas ya yang tertulis di sini? Aduh, ya oke. Ya ini agak lama memang prosesnya. Mudah-mudahan bisa tersave as. Oke, ya. Saya close saja. Ini sudah tersave. Jadi ya soal pas fisika kelas 10 2021. Oke, saya close. Oke, saya mencoba untuk menguploadnya di aplikasi. Ya, oke baik. Saya buka aplikasinya. Ya, saya buka ya di sini.
Ya, saya ke bank soal dulu sebelah sini. Masuk ke daftar soal. Saya coba masuk ke fisika. Kemudian saya masuk soal ke kembali. Oh maaf, ya maaf ya salah tadi. Ya saya masuk ke impor ya. Ya saya klik di sini impor ya. Impor ini impor. Nah kemudian saya coba untuk mengimpor kembali ya. Pilih file ya untuk Word ya ini impor soal Microsoft Word. Ya saya cari lagi kembali soal. Ya soalnya ini soal pas fisika kemudian open. Nah setelah itu kita impor kembali. Iya ternyata masih seperti ini. Ya berarti ada hal ya ada kendala sehingga dia tidak bisa terbaca. Oh ya ternyata terbaca di sini. Ya gambar di samping merupakan hasil bacaan pengukuran diameter silinder. Ya oh ternyata ada kesalahan ya. Ya di sini ya. Oke saya buka lagi kembali. Oh ya, ternyata di sini permasalahannya. Ternyata ini ya saya tidak pakai kacamata saya ya. Ternyata di sini titik koma, makanya tidak terbaca soal nomor 5-nya. Saya hapus lagi dulu. Kemudian saya ya kasih titik 2. Nah, insya Allah nanti akan bisa terbaca ini dengan baik ya. Ini juga ini ya, sepertinya ini file kui ya. Ini ya, oh maaf ya file kui ya di sini ya. Oke, sudah. Nah, mudah-mudahan bisa terbaca. Oke. Nah, ini ya saya upayakan dulu. Oke. Nah, sorry. Oke, ya. Nah, ya sebenarnya masih mau di-enter ya. Oke. Oke. Supaya tidak ada ini juga ya. Ini ya sudah. Ya, saya coba enter dulu. Oke, ya. Oke, sudah. Ini harus ada enternya nih. Oh, ini juga ya. Tapi ya sebenarnya bisa terbaca ya walaupun tidak kita enter ya. Tapi ya untuk apa namanya? Ya menjaga-jaga ya kita enter saja. Tidak masalah. Oke ya. Nah, setelah itu coba saya save lagi kembali. Ya, mudah-mudahan bisa tersave. Oke. Ya, saya coba kembali buka. Ya, jangan sampai tidak tersave. Ya, oke. Nah, ini sudah oke. Iya, oke sudah. Ah, iya, oke sudah. Nah, saya coba impor lagi. Saya masuk ke aplikasi. Oke, saya kosongkan dulu ini. Iya, hapus. Oke. Nah, setelah itu saya kembali ke bank soal ya. Ke bank soal, kemudian file sorry. Kenapa file pendukung ya, harus daftar soal. Saya masuk ke fisika, kemudian saya import. Ya, kemudian saya pilih file. Ya, saya pilih ini kembali, kemudian open. Ya, bismillah. Iya. Tereng. Oke, sudah terbaca. Ternyata persoalan dan permasalahannya ada pada titik komanya. Nah, ini ya untuk fisika. Nah, sekarang saya akan kemudian masuk ke akun siswa untuk oh ya, saya jadwalkan dulu ya. Ya, saya jadwalkan ujiannya dulu. Saya pilih sini tambah jadwal. Ya, saya pilih fisika, mana fisika di sini. Nah, ini ya fisika kelas 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3. Kemudian jenis ujiannya ya pas penilaian akhir, ya tanggal ujian hari ini saja. Ya pukul 21 lah, ya lewat 1. Nah, kemudian waktu selesainya ya pukul 15 lewat 22. Ya, sesinya ya karena ini kelas 10 dia berarti dia masuk ke sesi 3. Ya, kemudian lama ujian ya misalnya 60 menit. Ya, selesai 0 saja di sini, sini saja 0.
Kemudian kita centang acak soal, acak opsi. Ya ini tokennya tidak perlu. Karena kalau kita centang berarti nanti dia minta token ya. Selama 15 menit dia minta token lagi, tidak usah dicentang. Nah, hasil bisa kita tampilkan. Nah, ini juga reset login boleh. Kalau anak-anak misalnya tiba-tiba jaringannya bermasalah itu bisa direset kembali ya hasil pekerjaannya. Nah, kemudian kita simpan. Nah, sambil kemudian menunggu jadwalnya. Ini jadwalnya di sini tertulis mulai ujian ya, mulai ujian. Nah, sekarang kita masuk ke akun siswa. Oke, kita cari dulu peserta ujiannya. Wah, tidak mau ya, tidak mau terklik. Lama sekali. Jadi saya ambil di sini ini ya, Alfido. Ya, saya blok di sini UH001 copy ya. Oke, kemudian saya masuk di sini apa namanya? Ujian. Maaf ya, pas ini. Langsung saja login ke dashboard siswa. Oke. Nah, oke, saya langsung copy paste saja UH11. Kemudian kodenya adalah PS ya 002. Nah, setelah itu kita login. Nah, oke, sekarang sudah terbuka. Nah, kita lihat jadwal ujiannya. Klik di sini jadwal ujian. Nah, ternyata sudah dimulai. Kita klik coba. Bismillah. Nah, jadi sekarang mulai tes ya. Kita klik mulai tes. Oh, ternyata oke ya. Sekira jaringannya bermasalah lagi. Nah, ini sudah muncul. Kita iya. Ini ya. Beginilah tampilannya soal fisika ini. Ya, jadi urutan langkah metode ilmiah adalah coba kita jawab misalnya kunci jawabannya adalah B misalnya. Nah, kemudian kita beralih ke soal selanjutnya. Nah, bisa juga kita melihat daftar soal. Nah, ini ada 5 soal. Nah, berarti di sini kita klik lagi eksperimen yang umpamanya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, kemudian kita klik di sini gaya atau volume. Nah, kita klik lagi soal selanjutnya. Nah, ternyata di sini muncul gambar tadi yang telah kita masukkan. Nah, kita pilih di sini misalnya C ya, umpamanya. Ya, kemudian kita pilih di sini ya ini saja ya B ya. Nah, setelah itu tes selesai. Kita klik tes selesai. Apakah kamu yakin telah selesai? Iya, oke. Tereng, sudah selesai. Nah, kita lihat hasil ujiannya. Ya, kita klik di sini lihat hasil. Ini adalah dashboard siswa. Wah, ternyata nol. Tidak ada yang benar. Aduh, masa nilainya nol. Hmm. Oke ya. Jadi itu caranya. Jadi ini sudah berhasil. Jadi ada demikian tutorial yang apa namanya pada kesempatan ini yang saya berikan terkait dengan bagaimana menginput soal supaya bisa 100% work ya, bisa dikenali oleh sistem atau aplikasi ini. Ya, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.